ya langsung kena bunyinya ya badan. beda, bunyinya beda. Kalau pakai body kan gitu. boom. Iya. Tapi kalau kena badan bek bek. Iya betul. Tapi ya itu mah tadi. Rasane ya Iya. Kon marem tapi kena nih. Maksudnya kena badan terasa gimana ya? gak enak. Geng. Gak enak. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya bersama salah satu pelaku sejarah yang dulu pernah mengikuti kejuaraan tarung bebas prestasi PSHT di Madiun. Monggo Kang Mas perkenalan dulu. Salam persaudaraan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dendik Putianto. Nah, saya di sini juga ya mau menceritakan asal mula diadakan tarung bebas di Madiun. Nah, yang tahun 2000 itu yang diselenggarakan oleh Kang Mas almarhumah Kang Mas Maji dan dihadiri Bapak M. Edi Nalapraya kala itu. Nah, kalau saya itu tahun 2000. Tahun 2000. Berarti pertama kali diadakan tarung puncak prestasi PSHT itu awal mula tahun 2000. Ya, seingat saya tahun 2000. Itu bagaimana dulu bisa diadakannya pencak silat PSHT prestasi waktu itu, Mas Dendi? Ini yang saya dapat dari penataran pelatih nasional wasit juri juga, pelatih ajaran di Magetan. Iya. Itu pernah Mas Nanu cerita. Waktu itu mungkin sharing sama Mas Maji semasa hidup ya. Nah, itu seperti ini. Aku asli kepingin sambung temu kangen atau sambung, saya lupa Iya. Sambung persaudaraan. Sambung persaudaraan. Tapi usia dan fisik tidak mencukupi. Tidak tua. Nah, gimana apabila tak buat sayembara atau pertandingan ya pendelok dulu sambung ku piye geno ring ngono piye. Gitu. Seperti itu. Ceritanya seperti itu ya, dari Mas Maji. Saya dengar seperti itu. Nah, maka diadakanlah pas waktu itu tarung bebas PSHT profesional. Nah, sistem ring. Nah, tahun 2000 itu kalau tidak salah di depan Padepokan ya. Awal mulanya di depan Padepokan. Di mana ini? Di jalannya itu? Enggak di lapangan ya. Lapangan di dalam. Nah, enggak depan. Di luar Padepokan berarti. Oh iya, di luar. Nah, di luar Padepokan. Nah, tuh yang tahun 2000 ya. Iya. Terus sama yang 2002 itu ya juga masih kalau 2002 di dalam saya lupa ya. Di luar masih di luar. Itu ya. Yang kedua. Tarung bebas pertama itu ada seni. Oh, seninya. Juga ada juga ada pertandingan seni juga. Mulai pertandingan seni gitu. Tunggal bebas yang pakai gamelan itu ya. Terus ganda putra, ganda putri. Terus sama juru Wiraloka kalau tidak salah itu saya lupa. Trio. Seni bebas. Nah, jadi kayak ganda gitu cuma trio. Iya. Itu. Tahu. Itu yang saya tahu. Kemudian pada saat itu Mas Dendi juga ikut dalam acara itu. Ya. Mungkin bisa diceritakan bagaimana dulu mengikuti kejuaraan tersebut. Ya, itu tadi. Ya, gimana ya? Namanya sebagai pelaku sejarah yang dulu pernah ikut ambil itulah di dalam ya, lebih lebih tertantang juga ya, cuma ya lebih gak enak juga wong namanya di ring ya. Iya, di ring. Itu kan sistemnya mainnya kan pukul atas bawah kan bebas Mas ya. Tahun 2000 itu masih bebas, masih boleh mukul kepala boleh. Mukul kepala terus tapi nggak boleh nggak boleh dengkul, cuma harus kena brek ini biasa. Oh iya. Biasa gitu, cuma kita nggak full body contact, nggak pakai body protector. Berarti bebas, nggak ada perlindungan. Nah, cuma pakai body ini. Protector ya, nggak ada.
bahkan untuk box sarung tinju pun enggak pakai. Nggak pakai juga. Iya, Sempat nggak pakai juga. Nah, versinya versi atlet gitu. Ya. Jadi sudut merah, sudut biru ya sama. Tapi pakai baju sakral. Baju sakral ya. Nah, yang membuat apa namanya perbedaannya itu waktu pendaftarannya itu ya. Pendaftaran. Berarti untuk mengikuti kejuaraan tersebut kan berarti ada sistem pendaftaran seperti apa. Nanti bagaimana dulu pada saat mengikuti pendaftaran itu harus memenuhi apa dulu itu. Pas waktu itu minim tuh kalau udah salah juara kejurda atau juara 3 lah paling minim ya. Juara 3 paling minim. Nah, paling minim juara 3 lah. Soalnya orang bahkan untuk supaya kalau di atas panggung kan dia gak ngisin-ngisin itu tandingnya jelas api-api itu. Betul, Pak. Jelas jenengin apa banyak atlet-atlet yang berbakat yang lebih dari semua daerah ya. Dari semua daerah Indonesia itu kalau Indonesia. Yang saya tahu ya Indonesia itu. Itu. Berarti minimal tuh juara 3 di daerahnya. Untuk mengikuti pendaftaran di pencaksilat PSHT Prestasi. Nah, untuk itu sekitar syarat pendaftaran. Itu. Terus apa ya? Mungkin apa ada dulu unek-unek, maksudnya cerita yang dulu sempat terkenang pada saat jenengan berpartisipasi dalam acara tersebut. Gitu. Mungkin ada apa? Mungkin ada unek-unek cerita yang mungkin tidak dapat dilupakan dalam mengikuti ajang tersebut itu apa gitu. Mungkin dulu biar tahu sebagai wawasan buat dulu semua. Ya sebenarnya ketanding beda ya Mas. Kalau ikut di kejuaraan antar IPSI secara profesional, apa maksudnya secara versi IPSI. Pakai body protector di papo gini udah enak. Tapi kalau beda kalau di gelanggang yang versinya versi ring. Terus versi apa? Diameter lingkarnya itu sekitar 8 yang metode lama itu. 8 kali 8. Nah, ditendang duar nempel langsung kembali ke tengah. Enggak enaknya itu. Nah, itu ya betul. Enggak enaknya. Agak sempit berarti. Ruang geraknya kurang bebas itu. Kurang bebas. Iya. Biasanya selama 5 ronde kalau enggak salah. 5 ronde. Sekarang kalau 5 ronde tanding kotornya kemungkinan sekitar 2 menit. 2 menit satu rondenya. 2 menit, 1 menit istirahat. Kalau kadung jetung ke tengah terus gak enak kabeh langsung ke tengah langsung gitu. Terus gak enak semua. Mantal dari ring langsung ke tengah. Wah, itu. Di samping itu kalau kena itu bunyinya sudah beda, rasanya juga beda. Langsung unek-unek itu keluar langsung. Ya komplikasi Mas. Ya, soalnya tidak pakai protektor juga pada saya itu. Iya, nggak pakai body, kalau ya ditendang ya langsung kena bunyinya badan. Ya beda, bunyinya beda. Kalau pakai gitu, body kan gitu. Boom. Iya. Tapi kena badan, bek. Iya betul. Tapi ya itu mah tadi. Rasane ya iya. Marem tapi kena ini. Maksudnya kena badan terasa gimana ya? Gak enak. Geng. Gak enak. Itu. Berarti pada saat itu sistem yang dipakai dalam kejuaraan PSHT Prestasi adalah sistem masih IPSI itu. Ya, ringnya versi cuma beda pola serang. Terus kemudian apa itu namanya? Apa ya? Ya, itu tadi banyak ronde. Ya, rondenya itu 5. Nah, 5 ronde. Kalau itu 5 ronde kalau enggak salah itu. Tuh. Terus pas waktu itu tahun 2000 itu kalau enggak salah itu zaman dulu kan ya enggak ada kayak HP yang lebih canggih. Saya kira ini video sudah punah. Kan enggak ini Mas, apa namanya itu enggak terdokumentasi. Kok tiba-tiba bisa muncul lah itu loh. Makanya itu. Terus yang saya tahu dulu ya Pak Edi Nalapraya tahun 2000 sempat menghadiri. Itu sebagai apa Bapak kemudian? Mungkin juga diundang ya, saya kurang tahu. Pas zaman segitu saya kan lihatnya kan kok Pak Edi gitu. Nah, terus apa namanya itu banyak juga diundang dari saudara-saudara dari program-program lain. Nah, yang mungkin jenengan tahu pada saat itu perguruan apa saja yang ikut dalam? Saya enggak tahu. Di paduan acara itu. Cuma ada saya sesepuh, cuma dari program mana saya kurang tahu pas waktu itu. Pasti ada lah dulu ada yang diundang untuk hadir dalam acara. Ada yang dari saudara PN juga saya pernah lihat juga, tapi sesepuh namanya kurang tahu saya. Gitu. Kemudian mungkinkah Mas Said mau tanya, mungkinkah acara tersebut
mungkin di tahun depan atau tahun berapa mungkin diadakan seperti itu lagi? Insya Allah diadakan, Mas. Ya. Nah, insya Allah diadakan. Nah, itu pernah direncanakan sama ya, saya kasih info sama ini sama Kamas Nano itu bakal diadakan setelah karena pandemi ini mungkin agak terganjal. Yang saya tahu intinya kejuaraan Kamas Imam Kusupangat itu yang kejuaraan dunia. Iya, betul. Nah, setelah itu kemungkinan mau diadakan lagi kejuaraan se-Indonesia PSHT Cup tarung bebas profesional seperti yang Mas Kamas Maji pernah Sanjang dulu pernah diadakan. Itu. Jadi mungkin metodenya mungkin sudah diperbarui semua. Modern lah, lebih modern lagi. Cuma untuk serangan mungkin 10 kali atau gimana gitu. Iya. Kalau yang zaman yang tahun 2000 itu boleh ngunci kalau enggak salah itu. Berarti kayak Swardi itu, ngunci meeting tapi gitu. Hanya dikasih saya ingat cuma dikasih jarak 5 detik atau berapa gitu loh. Hampir mirip dengan yang press acting di Jepang itu, hampir mirip Jiu-jitsu. Nah, tapi setiap tahun itu berbeda lagi. Yes. Setelah 2000 saya sudah ngurusi atlet mana Mas, loro kabeh. Nah, yang saya dengar yang dari adik-adik saya yang ikut kejuaraan seperti Agus Kurniawan itu dulu katanya di mana di atas kolam. Kemungkinan di dalam Padepokan kemungkinan. Itu kemungkinan. Berarti nanti kalau mungkin suatu hari diadakan seperti itu pencak silat PSHT prestasi ini bisa menjadi bibit untuk lebih ke atasnya lagi, mungkin bisa ikut ke One Pride mungkin bibit bisa lebih ke berikutnya, jenjang berikutnya gitu. Kemungkinan seperti itu. Insya Allah kemungkinan nanti biar bisa penerus dari pendekar SHT ini biar terus eksis di kancah internasional maupun di internasional gitu. Sebenarnya kita juga sebagai organisasi terbesar di Indonesia bahkan di dunia lah. Di dunia kita juga harus bangga gitu Mas. Kita harus bangga. Yaitu jawara-jawara timbul macamnya banyak. Dulur-dulur kan banyak nggak terhitung saking banyaknya itu. Ada yang suka kerohaniannya, ada bermacam-macam. Ada yang suka eksis di media juga ada yang senengane tarung di gelanggang lah. Bermacam-macam, berkembang sendiri-sendiri. Dengan bibit-bibit baru atlet semoga besok untuk menyongsong PSHT 1 abad PSHT 1 abad. Moga-moga IFSI juara-juaranya kepegang kita semua. Amin gitu loh. Kalau bisa dipenuhi orang semua. Gitu. Saya setuju kalau itu Mas Didi. Gitu loh. Itu cita-citanya dari dulu. Waktu saya juga dari penataran kemarin yang sama Kamas di Malang juga bilang gitu. Kalau bisa pernah ada wacana seperti itu. Kalau bisa dipenuhi kabeh itu tadi. Semua lini harus ada SHT semua. Cara kepelatihannya itu gimana yang enak. Nah, itu. Jadi waktunya berbenah diri. Betul, berbenah diri, berbenah organisasi semua berbenah. Cara kepelatihannya juga harus juga berbenah. Seperti itu. Mungkin ini Mas Didi motivasi atau pesan-pesan buat saudara semua yang mungkin disampaikan untuk menjadi motivasi sebagai yang mungkin ada yang melatih sebagai atlet, monggo jenengan kasih motivasi buat sedulur semua. Untuk dulur yang masih yang eksis dalam melatih, yang sabar, tetap semangat. Apalagi kita dirundung masalah seperti ini, kita harus jaga tetap solidaritas persaudaraan dijaga. Betul, saudara. Persaudaraan. Biarkanlah yang atas
menyelesaikan urusannya sendiri. Bagi kita yang kita tidak tahu apa-apa dan kita ngurusi pusat atau apa, lebih baik abdikanlah dirimu di ranting atau rayon. Tetap mengabdi, tetap jaga persaudaraan. Latih adik-adikmu, latih terus dibekali dengan ajaran keesaan, terutama akhlak, adab sama pelatih itu. Jadi gak usah gelombang sana kelundung sini, gak jelas ya. Itu akhirnya gegeran, timbulnya geger tambah ruwet. Nah, terus tetap jaga seduluran, kekompakan, ya. Terus bimbing adik-adiknya yang lebih kedepannya untuk prestasinya juga sangat diutamakan. Betul. Supaya apa? Karena apa? Prestasi itu bisa digambar lebih cepat dikenal. Soalnya apa? Dari perguruan gede, prestasinya gak ono, gak gampang dikenal. Ya. Terus makanya itu kita ya itu harus itu tadi kesadaran atau kita harus memotivasi diri untuk tetap semangat. Gimana caranya adik-adik kita tetap bisa menjadi juara yang terbaik lah. Terbaik buat organisasi, keluarga dan bangsa tentunya. Itu ya. Benar. Saya agak gugup kalau di depan kamera. Baru kali ini saya diwawancarai. Ya bener Mas Yudi. Gini Mas, saya ini ada unek-unek ini. Yang saya mau tanyakan kepada jenengan. Ini lebih baik tugu apa prestasi ini menurut panjenengan ini? Yang didahulukan. Kalau menurut saya, kalau tugu itu berarti secara organisasi sudah berjalan. Ya. Iya betul. Nah, tapi lebih penting prestasi. Kenapa? Prestasi lebih penting. Ya. Prestasi lebih penting karena kita gampang dikenal. Oke. Nah, yang dikenal kan, PSHT artinya banyak api-api baik. Seperti itu. Untuk masalah kecintaan tugu hanya masalah kecintaan kita kepada organisasi kita. Itu seperti itu. Jadi itu tadi tugu ya juga menurut saya juga penting tapi lebih utama prestasi itu lebih penting. Soalnya apa ya itu tadi kalau kita saya bilang apa adanya ya. Warga PSHT itu jutaan mungkin, bukan ribuan di seluruh dunia, jutaan. Tapi untuk menjadi atlet berprestasi sangat sulit, perbandingannya sangat jauh. 1:1000 lah. Ya itu dengan banyaknya anggota dalam organisasi kita. Ya makanya lebih penting prestasi. Betul. Menurut saya kalau soalnya apa organisasi kan sudah jalan. Nah, prestasi lebih penting. Itu tadi. Saya ya pribadi. Soalnya apa? Perguruan tak sekian besarnya, tapi tidak ada yang tahu kan yo. Iya, lucu. Kan ya lucu ya. Iya, makanya untuk mengenalkan organisasi kita lewatnya prestasi itu bahwa inilah kita SH-Trati. Jalurnya prestasi seperti itu. Jadi sama-sama penting juga ya sama-sama terkait. Jadi kalau bisa ya selaras jalan. Selaras lah. Prestasi jalan, tugu juga ada. Itu yang juga ya baik semua pokoknya. Iya betul. Mungkin sudah ada penjelasan lagi? Saya rasa cukup lah penjelasan tentang tugu dan prestasi itu. Yes, itu aja Mas. Satu prestasi kemudian bawahnya itu tugu. Iya betul. Oke, dulu sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebih saya mohon maaf apabila ada tutur kata yang kurang berkenan di hati saudara semua. Saya berpesan buat saudaraku semua, berusahalah agar menjadi yang terbaik. Salam persaudaraan dulur PSHT Jaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jika kamu jadilah yang terbaik. Oke, berusahalah agar menjadi yang terbaik. PSHT Jaya.